Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat hari ini, pagi ini, kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengarkan dapat menguatkan iman kita, dapat membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Terlebih dengan kondisi saat ini, kita harus selalu lebih mendekatkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu Allah mengerti dan peduli. Kita akan baca di dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Judul perikop Alkitab yaitu Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya akan bacakan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Puji Tuhan. Judul perikop yaitu Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada ayat ini yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ada 3 poin yang mau saya bagikan pada saat pagi hari ini, yaitu yang pertama, bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu dekat kepada anak-anaknya. Terbukti pada ayat yang 32, di sini dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Saudaraku, di sini dikatakan Tuhan Yesus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, baik dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus. Tuhan Yesus mengerti apa yang mereka perlukan. Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada usaha. Pada ayat 34, di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Di sini ada usaha. Ada materi yang harus mereka korbankan. Di sini mereka memiliki 7 roti dan beberapa ikan kecil. Jadi ada usaha yang mereka berikan untuk Tuhan supaya banyak orang ini boleh diberkati. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu Tuhan Yesus memberkati apa yang telah dikorbankan oleh setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati apa yang dimiliki oleh setiap anak-anaknya. Kita akan lihat pada ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Di sini dikatakan Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang
dimiliki oleh anak-anak Tuhan, apa yang dikorbankan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tidak tinggal diam, tapi Tuhan akan memberkati setiap milik daripada anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. 3 poin bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ada usaha dari kita sebagai anak-anak Tuhan, dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang dimiliki atau dipercayakan kepada kita. Satu ayat yang mau saya sampaikan pada saat hari ini, pagi ini, di dalam Mazmur 37 ayat 28. Mazmur 37 ayat 28, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa, saudara. Tuhan Yesus tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Puji Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua adalah anak-anak yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita mau hidup kita lebih dekat lagi. Hidup kita ini menempel dengan Tuhan. Apalagi dengan kondisi saat ini, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Kita harus menguatkan iman kita. Jangan sampai iman kita kendor. Dan di sini, sesuai dengan judul kita, renungan pada pagi hari ini, Allah mengerti dan Allah peduli. Bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Allah akan memberkati setiap anak-anaknya. Allah akan menyertai dan memelihara setiap anak-anak yang telah dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, saudara, kita harus lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian renungan pada hari ini, pada pagi ini. Biarlah apa yang telah disampaikan bisa menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa membangkitkan iman kita bahwasanya Allah akan memelihara setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Puji Tuhan. Mungkin kita merasa hari-hari ini kita ditinggalkan oleh Tuhan dengan kondisi perekonomian yang tidak semakin baik dengan kondisi saat ini. Tapi kita mau bersandar pada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Dan kita mau tetap berusaha. Dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya akan mengajak kita semua berdoa pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kita pergumulkan, apa yang kita rindukan, biarlah Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai setiap apa yang kita lakukan. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk kita semua. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh berkat dan penuh kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur Tuhan Yesus, kalau pada saat pagi hari ini kami telah diingatkan oleh firman Tuhan bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memelihara kami. Tuhan menyertai setiap anak-anak yang dikasihinya. Seringkali kami melupakan akan kasih-Nya Tuhan. Seringkali kami jauh daripada Tuhan. Tapi pada saat pagi hari ini Tuhan telah ingatkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Tuhan tahu
apa yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua dimanapun kami berada, karena kami rindu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengarkan, renungan yang kami dengarkan boleh menjadi dasar untuk kami mengawali aktivitas kami, kegiatan kami. Sebagai apapun Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami begitu mengucap syukur Tuhan buat kasih-Nya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus membungkus kami, menyertai kami Tuhan. Malaikat Allah menjagai kami dimanapun kami berada, dan menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin kami sedang mengalami pergumulan, Tuhan Yesus akan menjamah, Tuhan Yesus akan memberkati setiap apa yang kami gumulkan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.